Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan belajar tentang VLAN atau Virtual LAN. Di video sebelumnya kita sudah pernah belajar VLAN dengan menggunakan OpenWrt, tetapi ternyata di video itu banyak sekali yang request kalau kita menggunakan widget manageable untuk mengkonfigurasi VLAN-nya seperti Juniper, Cisco. Sebenarnya saya mungkin kalau belajar bisa ya, tetapi karena perangkat tersebut kamakola Ustadz Yusuf Mansur, dari mana duitnya? harganya itu sangat mahal dan sepertinya saya belum memerlukan perangkat-perangkat itu di server saya, jadinya saya tidak membelinya begitu. Tetapi saya baru tahu ternyata RUIGI dia membuat sebuah switch hub manageable yang harganya sangat murah dan terjangkau sekali. Harganya sekitar 400 ribuan saja, di bawah 500 ribu. Dengan harga segitu kita dapat switch hub manageable dengan 8 buah port Ethernet yang semuanya sudah gigabit. Selain itu dia juga lifetime free cloud management, jadi kita bisa meremote dan juga memanagenya dari manapun kita berada melalui RUIGI Cloud, karena ini adalah produknya RUIGI. Selain itu dia juga fanless, jadi tidak ada kipas anginnya, tidak berisik kalau di server, terus dia memiliki remote maintenance dan juga support HD video transmission. Makanya saya berkesimpulan bahwa ini adalah sebuah switch hub manageable yang sangat worth to buy. Nanti saya akan kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah. Untuk switch hub ini tipenya adalah RGES208GC ya lor ya. Angka 8 di dalam tipenya menunjukkan bahwa dia punya 8 buah port Ethernet. Dan switch hub manageable ini build quality materialnya tidak murahan, detail dan juga ada grounding, jadi ini desainnya sangat niat banget. Harganya cuma segitu, bayangkan ini teh RUIGI ra iso endorse aku yang kebangetan men. Oke, langsung saja kita akan belajar VLAN-nya. Aslinya video ini adalah video premium dan berbayar yang akan saya berikan di kursus Wifipedia yang insya Allah saya akan rilis di bulan Agustus setelah saya wisuda, tetapi saya akan berikan ini secara gratis dan cuma-cuma. Cuman durasinya akan saya perpadat, jadi silakan nanti gunakan fitur YouTube kalau misalkan saya ngomongnya terlalu cepat ya lur ya. Dan untuk memahami switch hub manageable sebenarnya kita harus memahami konsep switch hub unmanageable terlebih dahulu. Di sini saya punya switch hub unmanageable dari Totolink. Seperti yang sering saya singgung bahwa switch hub unmanageable itu fungsinya untuk mengkloning port Ethernet. Silakan digarisbawahi. Jadi misalkan saya punya sebuah mikrotik yang port Ethernetnya ini ada 4, saya tancapkan switch hub manageable di port Ethernet nomor 4 di mikrotik, maka semua port Ethernet switch hub manageable ini akan terbaca sebagai port Ethernet nomor 4 di dalam mikrotik. Jadi fungsinya untuk mengkloning. Lalu switch hub manageable fungsinya adalah untuk memperbanyak. Jadi mengkloning dan memperbanyak itu beda, perlu Anda garis bawahi ya lur ya. Jadi misalkan saya punya sebuah mikrotik yang port Ethernetnya ada 4, dengan switch hub manageable nanti kita bisa menambahkan port Ethernetnya menjadi 5, port Ethernet nomor 6, port Ethernet nomor 7, 8 dan seterusnya sesuai dengan kapasitas dari switch hub tersebut. Lalu untuk apa? Mending saya beli mikrotik yang port Ethernetnya ada banyak, CCR atau RB4011 dan yang lain-lain begitu ya. Tentu saja penggunaannya akan sangat kompleks. Misalkan sesimpel begini, dengan kalau tonton video Wifipedia yang ini, di situ saya merakit mikrotik menggunakan X86 yang speknya sangat dewa dan harganya sangat terjangkau. Di situ saya rakit menggunakan mini PC, yang mini PC tersebut hanya punya 1 buah port Ethernet saja. Port Ethernet tersebut berfungsi untuk mendistribusikan internet. Pertanyaannya, di mana saya memasukkan sumber internet ke dalam mikrotik tersebut? Nggak ada, nggak bisa, karena port Ethernetnya cuma 1. Disitulah kita butuh yang namanya switch hub manageable. Jadi kita bisa menambahkan port Ethernet melalui virtual LAN yang ada di setiap switch hub manageable. Nah, misalkan sampai situ jenengan masih belum paham, silahkan hatamkan video di playlist belajar jaringan dan juga playlist mikrotik, karena nanti video ini sangat-sangat bergantung dengan kemampuan Anda, karena VLAN ini adalah konfigurasi jaringan tingkat lanjut ya kawanku, bukan tingkat dasar. Sekarang saya akan mencoba membuat sebuah topologi yang akan memfungsikan switch hub manageable supaya Anda dengan semuanya lebih paham lagi bagaimana switch hub manageable ini bekerja. Oke, ini dia topologinya. Semoga Anda tidak bingung melihat gambar saya ini, karena memang kalau kita berbicara soal switch hub manageable, tentunya akan banyak sekali device yang akan terkonek ke dalam switch hubnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 device yang akan terkonek dan semuanya memiliki job yang berbeda-beda. Sementara gateway-nya atau servernya saya menggunakan mikrotik RB941 yang hanya memiliki 4 buah port Ethernet
saja. Tentu saja tidak cukup ya. Ini nancep kemana alat-alat ini, begitu ya. Karena saya mau memasukkan dua buah sumber internet dari Biznet dan juga dari Orbit Star 2. Kalau misalkan tanpa switch hub manageable, ini saya tancapkan ke Mikrotik sudah berkurang 2 ya port Ethernetnya. Otomatis di sini saya menggunakan switch hub manageable. Switch hub manageable-nya ada 8 port yang mereka akan coba kita gunakan semua. Jadi untuk port Ethernet nomor satunya dari Ruiji RGES 208GC ini saya akan gunakan sebagai penyambung ke Mikrotik atau penyambung ke gateway. Jadi dari Mikrotik di port Ethernet nomor 4-nya nanti kita akan sambungkan ke Ruiji di port Ethernet nomor satunya. Penyambung antara switch hub manageable ke Mikrotik ini disebut dengan terang ya. Jadi untuk menyambungkan atau untuk jalan semua ini, jadi nanti ini ke sini, nanti menyambung lewat sini lah. Ini jalan ini namanya adalah terang. Semoga jenengan paham ya. Terang ini saya kasih VLAN ID 1 karena dia berada di port Ethernet nomor 1, begitu ya. Berikutnya di port Ethernet nomor 2, di sini saya akan fungsikan sebagai saya memasukkan sumber internet dari Biznet. Dari router Biznet nanti masuk ke port Ethernet nomor 2, nanti akan terbaca di Mikrotik. Jadi jalannya seperti ini, lewat Ethernet 2 tersambung ke Ether 1, masuk ke Ether 4, terbaca di Mikrotik. Jalan hardware-nya seperti itu. Di sini saya gunakan VLAN ID 20. Dari mana saya mendapatkan VLAN ID 20? Aslinya ini angka ngarang, jadi terserah jenengan semuanya. Switch hub itu biasanya bisa sampai ribuan VLAN ID yang bisa kita buat. Kalau di Ruiji ini sekitar 4 ribuan kayaknya. Dan di sini saya untuk mempermudah ingatan, saya gunakan port Ethernet nomor 2, kemudian saya gunakan angka 0 di belakangnya. Jadi 20 artinya VLAN ID 20 berada di port Ethernet nomor 2. Begitu, supaya gampang ngingatnya. Saya pinter babakan ngono-ngono kuwi. Kemudian di port Ethernet nomor 3 saya gunakan untuk ISP2. ISP2 ini dari modem, yaitu dari Orbit Star 2. Saya gunakan VLAN ID 30 karena ini berada di port Ethernet nomor 3. Saya tambahi 0 di belakangnya jadi 30. IP address-nya ini. Kemudian port Ethernet 456 saya gunakan untuk ke device-device yang ada di rumah saya. Jadi laptop, router, kemudian komputer akan masuk ke sini dan akan terbaca ke Mikrotik. Dan saya gunakan VLAN ID 40 karena di sini diawali dari port Ethernet nomor 4. Begitu ya, supaya gampang ngingatnya. Jadi ini ketiga 456, tiga-tiganya ini konfigurasinya sama, VLAN-nya sama, yaitu 40. Istilah di Mikrotiknya ini namanya di bridge lah. Jadi kita tidak nge-bridge di Mikrotik, tapi kita nge-bridge di switch hub manageable-nya supaya kita paham juga cara nge-bridge-nya gimana. Kemudian saya pengen bikin wifi voucheran, pengen jualan wifi di rumah saya. Wifi voucherannya di sini saya letakkan di port Ethernet nomor 7 dengan menggunakan TP-Link EAP Omada dengan VLAN ID 70 karena dia berada di port Ethernet nomor 7, jadi VLAN ID-nya 70, IP address-nya sekian. Begitu ya. Kemudian yang terakhir di port Ethernet nomor 8 saya gunakan untuk ke klien rumahan atau PPPoE. Kalau jenengan belum paham PPPoE, silakan khatamkan dulu video-video saya yang belajar di playlist belajar jaringan. Di situ saya banyak mengkonfigurasi tentang PPPoE, konsepnya seperti apa. Jadi nanti dari sini melewati port Ethernet 1, berarti nanti akan ada berapa warna ini? 1, 2, 3, 4, 5 jalur, 6 termasuk terang ya. Jadi nanti kita akan membuat 6 buah virtualan, VLAN 1, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 70 dan juga VLAN 80. Oke, langsung saja kita akan nyalakan switch hub manageable dari Ruiji dan kita akan setting sesuai dengan keperluan kita. Gaskan, kita nyalakan. Oke, di sini saya akan nyalakan switch hubnya. Switch hub ini voltasenya sangat rendah sekali, cuman 5 volt 1 ampere men. Ini dia menyala. Karena komputer di sini di topologi kita ini komputer VLAN ID 40 berada di port Ethernet nomor 4. Jadi saya akan tancapkan komputer saya ke port nomor 4 yang ada di switch hub manageable RGES 208GC dari Ruiji ini. Gaskan. Oke, ini sudah saya tancapkan ke port Ethernet nomor 4. LED-nya juga sudah berkedip-kedip dan sekarang kita akan konfigurasi di komputer kita ya lur ya. Untuk mengkonfigurasi switch hub manageable itu dia pasti punya yang namanya IP address, tapi secara statik. Jadi kita tidak langsung otomatis mendapatkan IP address, tapi kita harus masukkan secara statik. Untuk Ruiji RGES 208GC ini IP addressnya ada di bawah sini. IP addressnya adalah 10.44.77.200. Jadi kita akan konfigurasi laptop atau komputer kita secara statik ke IP satu segmen dengan IP dari Ruiji RGES 208GC ini. Nah, untuk mengkonfigurasi IP secara statik ini kemarin saya ngisi workshop di SMK
banyak yang nggak bisa ternyata. Jadi caranya adalah klik di bagian sini atau masuk ke control panel, pilih Network and Internet Setting. Nah, di sini nanti pilih Advanced Network Setting, Network and Sharing Center, kemudian klik di bagian Ethernet. Nah, di bagian Ethernet ini kita masuk ke Properties. Di Properties ini kita pilih yang Internet Protocol versi 4 atau IP versi 4. Nah, ini secara dinamik. Kemudian ini secara statik, kita pilih secara statik, kita masukkan IP-nya 10.44.77.200, berarti kita bikin satu segmen IP address-nya. Kalau misalkan masih belum paham, kebangetan Anda. Jadi kita masukkan IP satu segmennya, berarti 10.44.77.201 misalkan. Kemudian subnet mask-nya diklik aja, nanti dia akan terisi secara otomatis. Kita oke. IP address-nya sudah satu segmen dengan ROIG RGES 208GC-nya. Dan sekarang kita buka browser kesayangan kita. Di sini saya pakai Google Chrome. Mari kita buka IP address 10.44.77.200, kita enter. Dia akan langsung membuka konfigurasi web UI dari ROIG-nya. Di sini untuk pertama-tama kita biasanya disuruh masukkan password. Jadi kita oke saja, kita masukkan passwordnya. Username-nya tidak bisa diganti ya, wajib admin. Kemudian passwordnya seperti biasa, Nanang MRK. Kita save, kita masukkan admin Nanang MRK. Oke, sudah masuk. Kita akan buka homepage-nya dulu. Jadi seperti ini adalah homepage dari ROIG RGES 208GC. Oke, untuk mengatur VLAN-nya gampang sekali di ROIG RGES 208GC ini. Untuk pertama-tama kita akan nyalakan VLAN-nya dulu, VLAN member. Di sini kita di VLAN member kita aktifkan, on kan, kita oke. Nah, di sini akan otomatis ada VLAN ID 1, berarti sesuai topologi kita VLAN ID 1 ini tidak usah kita buat ya. Berarti kita tinggal buat 20, 30, 40, 70 dan juga 80. Oke, mari kita masukkan, dan di sini bisa membuat VLAN ID sampai 4094. Kita masukkan saja 20, kita add, kemudian 30, kita add, 40, kita add, 70, kita add, 80, kita add. Oke, sesuai dengan rencana awal kita tadi, berarti ada 6 buah jalur termasuk terangnya, yaitu VLAN ID 1 ya. Sekarang kita tinggal mengatur port Ethernetnya sesuai tugasnya masing-masing ya. Cara mengaturnya gimana? Di VLAN setting. Nah, di sini diklik VLAN setting. Nah, di sini adalah konfigurasi virtualannya. Berbeda dengan OpenWRT yang kita take untick it. Ini ROIG RGES 208 dia tidak memakai VLAN jenis itu, tapi di sini mirip kayak apa ya, kayak Cisco ada yang kayak gini gak sih? Kalau jenengan tahu silahkan komen di bawah ya. Nah, untuk mengaturnya gimana caranya? Gampang banget. Di sini untuk terangnya adalah VLAN 1 ya. Terangnya adalah VLAN 1 yang menyambung ke mikrotik. Berarti kita settingnya caranya begini. Portnya kita tinggal klik select, yaitu port 1 yang mau kita konfigurasi. Kemudian aksesnya pilih terang. Oke. Kemudian VLAN-nya karena port 1 ini adalah VLAN 1. Oke. Kemudian permit VLAN-nya kita isi dengan select all karena dia sebagai jalur atau sebagai terang. Kalau dia sebagai terang berarti silakan diisi semua port Ethernet menyambung ke port 1 atau VLAN 1. Jadi di select semuanya, save. Oke, terangnya sudah jadi. Jadi semua jalur ini nanti akan lewat VLAN 1 di port Ethernet nomor 1. Konsepnya seperti itu. Dan kita tinggal konfigurasi yang port Ethernet nomor 2. Kita pilih port Ethernet 2. Aksesnya pilih terang karena dia akan ngeterang ke VLAN 1. Oke. Natif VLAN-nya kita pilih VLAN ID 20. Jadi port Ethernet 2 ya, Ethernet 2 VLAN ID-nya 20. Nanti akan lewat ke VLAN 1. Begitu ya, berarti konfigurasinya port 2, VLAN-nya pilih terang, natif VLAN-nya, VLAN ID-nya pilih VLAN 20. Kemudian permit LAN-nya kita pilih ke VLAN 20 dan VLAN 1. Jadi nanti VLAN 20 akan lewat VLAN 1, begitu, akan tersambung melalui VLAN 1. Konsepnya seperti itu, tinggal kita save. Oke, di sini sudah masuk ya. Kemudian kita lanjut ke port nomor 3. Dan aksesnya pilih terang, natif VLAN-nya kita pilih VLAN 30 karena port Ethernet nomor 3 VLAN-nya 30. Permit LAN-nya kita pilih VLAN 30 dan juga VLAN 1. Jadi sesuai dengan keterangan saya tadi, VLAN 30 port Ethernet nomor 3 dia akan tersambung lewat VLAN 1 masuk ke mikrotik. Konsepnya seperti itu, tinggal kita save. Berikutnya adalah port Ethernet 4, 5 dan juga 6. Dia VLAN-nya 40, 4, 5, 6, VLAN 40 ngeterang ke VLAN 1. Kita tinggal select portnya, port 4, 5, 6. Oke, akses VLAN-nya kita pilih terang, VLAN ID-nya VLAN 40. Permit VLAN-nya kita pilih
VLAN ID 40 ngetrang ke VLAN 1. Oke ya. Kemudian kita save. Kemudian tinggal port 7 kita masukkan port 7, aksesnya pilih terang, kemudian native VLAN-nya VLAN 7, port Ethernet nomor 7, VLAN-nya 70, permit VLAN-nya 70, ngetrang ke VLAN 1. Begitu ya, save. Kemudian port Ethernet nomor 8 kita pilih 8, aksesnya pilih terang, VLAN-nya kita pilih VLAN 80 karena port Ethernet nomor 8 sesuai rencana kita. VLAN-nya adalah VLAN 80, ngetrang ke VLAN 1. Kita save, sudah beres ya lur ya. Berarti ini sudah sesuai dengan konfigurasi kita yang ini. Sekarang kita tinggal masukkan ke Mikrotik saja. Sebelumnya kita harus setting dulu di Mikrotiknya. Saya akan nyalakan dulu Mikrotiknya. Oke, Mikrotiknya sudah menyala. Saya akan pindahkan yang dari port Ethernet nomor 4 dari switch manageable-nya ke port Ethernet nomor 4 di Mikrotik. Saya masukkan. Saya akan ubah IP address-nya jadi dinamik dulu karena tadi kita setting sebagai static. Network and Sharing Center, Ethernet, kemudian properties kita ubah menjadi dynamic. Oke, kita tinggal oke. Setelah itu kita tinggal buka Winbox karena mengkonfigurasi Mikrotik ini pakai Winbox. Nah, di sini sudah ada Mikrotiknya. Kita tinggal login saja. Ini Mikrotiknya kosong tanpa konfigurasi apapun. Jadi saya menghapus semua konfigurasi pabrikannya dan ini Mikrotiknya kosong. Di sini ada terbaca Ether 1 2 3 4. Nah, di sini saya dinamik ke Ether 4 ya, portnya menancap ke Ether 4, ada tandanya huruf R di sini. Kita tambahkan VLAN-VLAN yang sudah kita setting dulu tadi, VLAN 20, 30, 40, 70 dan juga 80. Cara memasukkan VLAN di Mikrotik gimana? Masuk ke tab interface, kemudian ke plus, kemudian kita pilih VLAN atau virtual LAN. Jadi kan tinggal kasih nama VLAN misalkan VLAN 20, terangnya tidak usah dimasukkan ya. Jadi VLAN ID 1, VLAN 1 atau terangnya itu tidak usah dimasukkan ke Mikrotik, hanya kita konfigurasi di switch manageable-nya saja. Di Mikrotiknya tidak perlu kita kasih terangnya. Di VLAN-nya mulai dari 20, kemudian VLAN ID-nya kita isi 20 misalkan. Jadi name-nya VLAN 20, ini name-nya sembarang ya, terserah, tapi VLAN-nya harus 20. Kemudian dia masuk melalui Ether 4 kawanku, karena nanti akan tertancap ke Ether 4 ya. Jadi kita tinggal apply, kita oke. Jadi di Ether 4 ini sudah ada VLAN 20. Tinggal kita tambahkan lagi VLAN 30, tambah. Di sini VLAN ID-nya kita kasih 30. Interface-nya yaitu Ether 4. Oke, kita apply supaya cepat jenengan bisa copy seperti ini. Tinggal dinamai aja VLAN 40. VLAN ID-nya 40, face-nya Ether 4. Apply, oke. Kita tinggal copy VLAN ID 70. VLAN ID-nya, interface-nya Ether 4, kita apply, oke. Kita apply, kita copy untuk yang terakhir yaitu VLAN 80. ID-nya adalah 80. Oke, udah semua, kita tinggal apply, oke, close. Nah, di sini sudah ada di Ether 4 nanti akan membaca VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 70 dan VLAN 80 sesuai dengan topologi kita 20, 30, 40, 70, 80. Oke, jadi totally port Ethernet Mikrotik ini dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total dia punya 9 buah port Ethernet sekarang dengan VLAN atau virtual LAN. Nah, sekarang saya tinggal tancapkan saja. Di sini saya cabut dulu yang dari komputer ke Mikrotik. Oke, saya cabut yang dari komputer ke Mikrotik. Saya tancapkan ke switch manageable di port Ethernet nomor 4. Karena komputer saya di topologi tadi di sini tersambung ke switch manageable nomor 4. Jadi saya tancapkan. Kemudian kita tinggal sambungkan saja terangnya, yaitu melalui port Ethernet nomor 4 di Mikrotik. Oke, masuk ke port Ethernet nomor 1 di switch manageable RGES 208GC. Nah, di sini sudah masuk ya. Harusnya di sini kalau saya gunakan untuk meremote Winbox bisa. Nah, di sini Winbox-nya terbaca toh, ada Mikrotik yang terbaca connect. Nah, bisa toh? Kita coba lihat di interface akan ada yang bergerak di VLAN ID 40. Nah, lihat ada traffic data di sini. Nah, ini bergerak toh VLAN ID-nya 40 karena komputer saya berada di VLAN ID 40 di port Ethernet nomor 4. Ini konfigurasi VLAN kita sudah berhasil. Saya akan contohkan satu lagi, saya tambahkan device satu lagi yaitu router ISP ini. Nanti ini saya tidak akan contohkan semua ya, karena nanti terlalu lama durasinya. Pasti akan bisa, dengan tinggal tiru saja yang pertama ini. Saya akan tancapkan yang ISP dari Bisnet. ISP dari Bisnet ini menancap ke switch manageable Ethernet nomor 2. Oke ya, port Ethernet nomor 2. Sebelumnya saya akan DHCP client dulu. Jadi saya akan ke
IP DHCP client. DHCP client kita tambahkan, kita akan DHCP client melalui VLAN 20 ya. Kita coba interface-nya, kita pilih VLAN 20, kita apply dan oke. Dia akan searching, tidak bound karena saya belum menancapkan ISP BISnet masuk ke dalam switch hub manageable-nya. Saya akan tancapkan ke port Ethernet nomor 2-nya. Nanti dia akan bound. Kita akan coba lihat bareng-bareng. Saya masukkan di sini. Ini adalah kabelan dari BISnet. Saya masukkan ke port Ethernet nomor 2 di switch hub manageable-nya. Harusnya dia akan bound. Coba lihat, sebentar lagi dia akan bound. Lihat bound ya. Dia bound. Ini dia mendapatkan IP address 88.1. Ini ya, sesuai dengan IP-nya BISnet. Jadi ini berhasil. Kalau misalkan Anda mau gunakan access point dengan PPPoE, tinggal diarahkan saja ke VLAN-nya. Jadi dia menggantikan interface Ethernet yang ada di dalam Mikrotik. Semoga Anda paham dengan ini. Nanti versi lengkapnya akan ada di kursus Wi-Fipedia. Insya Allah akan rilis. Nanti kalau sudah rilis, saya akan kasih di link deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.